Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sorry. Seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu yang berupa infak dakwah itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun anda berada ya. Matur numbah nuwun atas apresiasinya yang biasa kita sebut dengan anti skip dan anti download, dan semoga mengambil peran serta untuk men-share dari link kajian-kajian di channel dakwah ini ya. Tak lupa juga matur numbah nuwun, terima kasih banget atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Sorry, santai aja ya. Puasa ini nanti haus. Ini agak-agak batuk. Begitulah ya. Ke aku itu nggak bisa kalau tidak dengan mood gitu ya. Jadi kalau belum mood itu agak sulit aku. Maka meskipun aku memberikan lampu hijau katakanlah gitu, monggo kalau kalian mau request apa yang mau kita kaji, tapi itu pun bukan berarti serta-merta akan terjawab kajian kita itu dalam bentuk requestmu itu. Jadi nggak begitu juga sih, karena misalkan kamu request sebuah tajuk gitu ya, belum tentu 1-2 hari kemudian terjawab gitu bukan. Aku juga masih lihat, aku lagi mood nggak bahas tajuk itu gitu. Jadi kalaupun aku telah memberikan lampu hijau, kalian harus juga bersabar. Belum lagi nanti antrian, belum nanti lagi kalau ada hal-hal yang sifatnya update yang harus kita bahas sehingga dia tidak out of date ya. Seperti kasus pembantaian saudara kita di India, itu videonya udah jadi dan sudah tinggal unggah, sampai sekarang belum terunggah dan sekarang sudah out of date sudah. Ya karena banyaknya memang problematika yang harus kita kaji gitu. Maka dari itu untuk saudara-saudaraku ya, silahkan merequest tajuk apa yang kita kaji. Namun demikian harus bersabar karena aku ndak bisa kerja tanpa mood gitu. Selama ini aku lagi mood membahas Al-Quran ya. Kita berbagi pengetahuan dalam perspektif Islam. Ada kira-kira 2 bulan 3 bulan. Sekarang sudah mulai rindu lagi dengan kristologi ya. Lagi mulai mod lagi dengan kristologi. Makanya kali ini kita coba kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, yaitu mengkaji kristologi. Ini sehubungan dengan kemarin aku disenggol oleh seorang rekan ya. Jadi senggolannya itu berupa video, tetapi itu sepertinya video terpotong. Jadi aku membahas yang terpotong itu saja yang dibagikan ke aku. Tentang keseluruhannya aku tidak tahu, yaitu tentang Tritunggal. Di mana seorang rabi yang bernama Rabi Tovia, lengkapnya Tovia Singer, itu mengkritik Tritunggal ya. Jadi sebatas itu aja. Karena boleh jadi dalam durasi yang panjang dia tidak hanya mengkritik Tritunggal ya. Cuman kan aku kurang elok kalau membahas sesuatu yang tidak ada dalam video itu, karena yang sedang kita resensi, jadi ini berupa resensi ya. Biasanya dulu kan belum ada video, ada resensi buku. Nah, sekarang resensi videonya Rabi Topia Singer ini ya, ketika dia mengkritik Tritunggal. Karena itu aku kasih judul ya, Rabi Topia Singer mengkritik Tritunggal. Rabi Tovia gitu aja ya. Nama lengkapnya Tovia Singer. Tovia mengkritik
Tritunggal. Nah, tulisannya jelek, yang penting kamu tahu. Ya. Makanya kalau aku nulis itu harus kamu lihat. Mengkritik Tritunggal ya. Ini judul besarnya, judul bawahnya keselamatan. Kalau ini aku yang menambahi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini ada di kitab Yohanes ya. Yohanes berapa? Coba aku lihat dulu. Tapi seingatku ini di Yohanes ya. Cuman karena itu tambahan dari aku, itu posisinya untuk memperjelas saja. Ya, ini ada Yohanes 4:22. Ini ada di Yohanes 4:22. Ya. Ini. Oke, perhatikan dulu. Tajuk kita kali ini adalah, ini berupa resensi ya, resensi dari videonya Rabi Topia mengkritik Tritunggal. Terus aku tambahi untuk memperjelas nanti, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa ini begini? Ya, karena menurutku apa yang tertulis seperti itu di kitab Yohanes 4:22. Jadi sebetulnya begini loh ya. Kerangka berpikir seperti ini sudah lama aku sampaikan ke teman-teman Kristen. Ya, ke teman-teman Kristen. Maksudku begini. Mungkin kalau dengan aku nanti ada yang merasa ya sebagai rivalitas karena aku Islam gitu ya. Aku berkali-kali menjelaskan Tritunggal itu tidak alkitabiah dan tidak logik ya. Jadi dia melanggar dua kebenaran. Kebenaran alkitabiah dan kebenaran logik. Tidak bisa, logik tidak bisa menerima. Alkitabiah tambah lagi karena tidak ada. Kalau nggak salah ada setahun yang lalu aku sudah bikin, nanti videonya bisa lihat, Tritunggal itu hidup di dogma, mati di logika. Jadi dia hanya bisa dihidupin sebagai dogma. Ya. Jadi kalau aku bilang begini, jangan dibilang aku ini tidak memberikan ruang terhadap Tritunggal. Aku memberikan ruang. Makanya aku bilang, kalau mau dihidupi Tritunggal itu ya di dalam dogma. Jangan di dalam logika, dia mati. Makanya kan tajuk aku itu Tritunggal hidup di dogma tapi mati di logika. Kalau mau dihidupin monggo silakan, tapi dalam frame dogma. Di sana dia tidak pernah dan tidak bisa dan tidak akan digugat karena namanya dogma kan itu. Ya kalau dia mau terima ngapain? Jadi jangan dibawa ke diskusi-diskusi akademik, akan kacau nanti. Karena logik tidak bisa menerima. Ya. Biasanya aku sampaikan begitu. Sampai kamu lihat perdebatanku dengan Pak Pendeta sekaligus dosen teologi sekaligus ketua Bamak Jawa Barat yang kemarin sudah kita unggah tentang anak Allah itu. Kan begitu sengit. Ya. Begitu sengit. Seharusnya kata anak itu referensinya bagaimana Yahudi memahami kata anak. Karena orang-orang Israel juga terbiasa dengan istilah anak Allah, itu biasa. Ya. Jadi dari ini semua sebetulnya aku telah mengajukan beberapa penawaran. Kalau berhadapan dengan aku ada sebuah rasa rivalitas, cobalah kalian minimal tanyalah. Minimal dengarlah apa kata orang Yahudi tentang Allah itu, tentang ehad itu. Biasanya aku menukil ke kata ehad. Benarkah ehad itu satuan? Terus yahid itu benar-benar satu? Sehingga Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh ehad. Di situ kesatuan. Maka di situ muncul nanti Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Apa begitu kerangka berpikir Yahudi? Yang paling punya hak mengartikan karena itu bahasa mereka, ya orang Yahudi kan. Itu bahasa Ibraniun, itu bahasanya orang Yahudi.
Jadi kalau misalkan dengan aku yang notabene Islam terus dianggap sebagai rivalitas gitu, monggo silakan coba. Aku hanya sarankan minimal didengarlah apa pendapat orang Yahudi. Karena itu kitab mereka. Gak bisa kita mau sembarangan. Ya seharusnya sih mengikuti cara berpikir mereka. Tapi kalau itu terlalu berat, minimal didengar aja lah. Benarkah mereka memahami bahwa ehad dalam Shema Israel itu? Karena gini loh, Shema Israel itu sakral loh bagi Yahudi. Ya, kalau bagi Islam itu kan dia masuk ke dalam syahadat tain. Ya. Itu jadi anak-anak kecil Yahudi itu sejak kecil itu sudah diajari mau tidur, bangun tidur Shema Israel. Yahweh Elohenu Yahweh Ehad itu diajarkan kepada anak-anak mereka. Seperti aku mengajarkan kepada Grahito itu bagaimana syahadat itu bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Nah, sekarang kalau memang tidak mau mengikuti kerangka berpikir Yahudi, minimal dengar apa yang mereka pahami tentang ehad itu dengar. Benarkah ehad itu seperti yang kalian pahami? Itu bahasa mereka, bahasa Ibraniun. Kenapa lalu Anda menerjemahkan dengan pemahaman yang beda? Mana lebih berhak antara Anda dengan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi? Kan paling berhak menerjemahkan bahasa Jawa itu ya orang Jawa, bukan orang Inggris sana. Gitu loh, ya. Jadi sebetulnya kerangka berpikir ini sudah aku pernah ajukan. Jadi bukan barang baru. Ya, bukan barang baru. Kan sering apologet newcomer yang masih kelas-kelas sekolah minggu itu biasanya menyerang apakah Allahnya negeri Arab itu sama dengan Allahnya orang Israel gitu. Ya jelas sama lah, orang bapaknya satu kok. Bapaknya itu siapa? Bapak Abraham. Gak mungkin Abraham mengajarkan Allah yang berbeda kepada Ishak, berbeda kepada Ismail. Aku punya anak Grahito sama Ranti. Aku pasti mengajarkan syahadat terhadap Grahito sebagaimana aku juga mengajarkan syahadat terhadap Ranti. Itu logika yang paling sederhana gitu. Gak perlu jelimet-jelimet. Tapi dasar bebal dikasih tahu ya gak mau tahu gitu. Begitu juga Bapak Abraham mesti mengenalkan Allah yang sama kepada Ishak dan kepada Ismail. Kemudian Ismail menurunkan bangsa Arab dan Ishak menurunkan bangsa Yahudi. Gitu aja kok nggak bisa dipahami. Kok masih tanya apakah sesembahan orang Islam itu juga yang disembah orang Israel? Ya iya, karena kerangka berpikirnya Abrahamic faith. Dan kemarin sudah kita kupas tuntas bahwa tiga agama ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang keperkasaan seorang nabi yang bernama Kanjeng Nabi Ibrahim atau yang kalian sebut Abraham. Tidak bisa gitu. Ya. Itu sebagai introduction dari aku sebelum aku meresensi ini. Tapi sebelumnya aku bacakan dulu komentar dari kalian. Tentunya singkat-singkat ya, supaya waktu kita bisa langsung masuk ke sini. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, dari Mas TH di Gresik. Aku cepatkan ya speednya ya, semoga kalian nanti kalau kurang paham kan bisa lihat di komennya. Ini dari Mas TH. Alhamdulillah Gresik nyimak Gus, sangat sepakat dengan penjelasannya, disampaikan dengan sangat gamblang, sangat jelas, dengan bahasa yang lugas, kelihatan kualitas keilmuannya. Saya bersyukur bisa ketemu channel ini walaupun terlambat. Bersyukurlah bagi teman-teman senior yang lebih dulu nimbrung ngaji di channel ini. Mudah-mudahan channel ini menjadi sarana bertambahnya wawasan, tambahan keilmuan, dan tambah saudara. Walaupun bukan saudara biologis, minimal saudara sepandangan atau saudara seteologis ya. Kita diikat dalam tali akidah yaitu Islam. Matur nuwun, salam Islam rasional. Oke, matur nuwun Mas TH yang ada di Gresik. Dan sepertinya kalau tidak salah tapi benar ini, terima kasih, sholawatnya sudah aku terima ya, transfernya sudah masuk. Begini, apa yang disampaikan oleh Mas TH ini itu lengkap sudah ya.
yang aku sangat senang itu kita antara yang senior dan yang junior itu bisa merekatkan tali silaturahmi persaudaraan. Ya, kita diikat oleh satu akidah yang sama yaitu Islam itu. Dan berikutnya dia sudah merasa gamblang, maka untuk teman-teman yang belum merasa jelas, silakan bisa konfirmasi ke Mas TH, kalian bisa diskusi dan itu menjadi baik. Oke, matur nuwun Mas TH. Berikutnya ini Kang Mas paling keren ini ya. Enggak tahu Mas ini sepertinya pejabat atau pengusaha karena foto di WA-nya keren banget ya. Ini dari Mas IPPTK. Alhamdulillah Gus hadir. Sidamanik itu daerah Nanas di Sumatera Utara sana. Nanasnya manis-manis. Kajian ahli kitab sampai seri ke-8 tamat. Kesimpulan paham pluralisme batil terus dilawan dengan pemikiran supaya cerdas dan ahli kitab and game. Berakhir ya setelah Islam didakwakan. Semoga Gus sehat ya. Menunggu kajian selanjutnya. Oke, alhamdulillah matur nembah nuwun, terima kasih untuk Kang Masku yang ada nun jauh di Sumatera Utara sana ya, Sidamanik. Aku jadi teringat nanasnya. Sidamanik itu penghasil nanas ya dan manis. Salam untuk keluarga Mas, semoga sehat selalu juga ya keluarga yang ada di Sidamanik. Berikutnya CTV ya, salam Gus dari Tangerang, semoga Gus sehat selalu, salam balik dan semoga dirimu juga sehat. Matur nuwun, atur nuhun Tangerang. Mbak GF, alhamdulillah Palu hadir sehat selalu, Tuan Guru bersama keluarga dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun untuk Mbak GF ya, salam untuk keluarga di Palu. Nah, ini senior kita ini alhamdulillah A ya. So clear and crispy. Aku kalau crispy-nya itu nggak ngerti ya. Kalau so clear tuh mungkin so clean atau so clear. So clear. Oh, itu sudah diterjemahkan. Jelas dan tajam. Matur nuwun. Terima kasih. Ini dia jago bahasa Inggris ini ya. Right here, saiki right now, tatanan hidup. Nggak ngerti aku bahasa Inggris. Manusia zaman now saat ini mencari yang lain akan rugi. Salam dari Depok, tetangganya Jakarta. Oke, terima kasih untuk senior kita yang ada di Depok ya. Ini raja jalanan karena tiap hari di jalanan hobinya traveling ya, travel. Mas Dede Pontianak hadir nyimak, terima kasih Gus, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih juga. Mas RM, subhanallah sangat tercerahkan, subhanallah kembali. Mas RM, tolong disebutkan asalnya ya, seperti Mas Dede itu Pontianak gitu ya, supaya silaturahmi kita sebagai saudara sesama seakidah jadi akrab gitu ya. Tolong sebutkan dari mananya. Mas MA, salam Gus, benar sekali Gus, agama di sisi Allah Islam bagi siapa saja yang menjalankan Islam itu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Maka yang menjalankannya itu dikatakan yang muslim menjalankan Islam. Jadi Islam itu agamanya, muslim itu orangnya. Oke, terima kasih Mas. Aku lupa Mas MA ini dari mana ya, tolong nanti kalau komen disebutkan lagi daerahnya. Mauku sih setiap komen ada daerahnya karena aku menghafal sekian paper nggak mungkin hafal. Ini Mbak AM ini, kalau ini Bogor ini, insya Allah nggak salah ya. Panjang banget ya, tapi bagus ya tentang apa. Mohon maaf dari zaman sebelum Rasulullah menjadi Nabi, ahli kitab sudah menyimpang dari ajaran Musa dan Isa, tapi Allah mengkhususkan menikahi wanita dengan memakan sembilan mereka adalah halal bagi Islam. Ini tahunya dari mana nih? Mohon maaf dari zaman sebelum Rasulullah menjadi nabi, ahli kitab sudah menyimpang dari ajaran Musa dan Isa. Masalahnya menyimpang semua atau menyimpang sebagian? Hati-hati kalau membuat summary ya. Hati-hati. Kita tahu bagaimana paman Warokoh itu dia bilang seandainya aku masih hidup, masih muda, karena dia sudah usia.
dia akan ada dalam barisan membela Kanjeng Nabi. Jadi hati-hati ya. Kalaupun iya, apakah semua, itu kan menjadi tanda tanya. Karena nanti dalam masa kesenjangan sepanjang 500 tahun itu sudah terjadi banyak golongan-golongan kekristenan. Ya, jadi hati-hati AM kalau memberikan sebuah summary ya. Untuk Mas NE, Assalamualaikum. Kaltim hadir guru. Oke Kaltim. Ini jagoan kita dari Tanah Karo ya. Mas X ya. Ya, terima kasih Mas MX. Ini dia Batak Karo, aku nggak bisa bahasa Karo. Seperti kemana itu guru bahasa Yunani kita yang dosen itu Batak Karo, itu marganya Ginting ya. Aku kurang bisa kalau Batak Karo ya. Kalau aku Batak Toba ya. Terima kasih. Ini kalau lihat uraiannya ini senior kita MX ini dari Tanah Karo benar-benar paham dia. Maka yang belum paham silakan tanya kepada beliau. Nggak apa-apa meskipun beliau mu'alaf kan, tapi namanya orang kalau mau belajar kan tetap aja bisa. Jadi runtuhkan gengsi ketika belajar. Jangan dikira terus karena kamu Islam sejak dulu terus malu belajar sama mu'alaf. Enggak begitu ya. Islamnya sih iya, tapi belajarnya gimana kan di situ masalahnya. Maka kalau yang belum jelas silakan tanya kepada Mas MX ini ya. Meskipun dia mu'alaf tapi dia cukup paham apa yang aku jelaskan. Mas DSD, alhamdulillah Makassar menyimak. Oke, matur nuwun juga. Mas AR, oke Gus tetap semangat. Iya toh mamu ngendi? Tulisan saka ngendi? Dari mana daerah asalnya? Semoga kamu juga tetap semangat ya. Nah, ini Bapak BU ya, Kaltim Derek Nimrung Guru, monggo Bopo, monggo silakan Bapak gitu maksudnya ya. Semoga Pak BU di Kaltim sehat selalu bersama keluarga dan selalu dalam barokah lindungannya ya. Dimurahkan segala rezekinya, diberikan kesehatan. Begitu juga untuk yang lain-lainnya semua PR-PR terkasihku. Nggih Pak, monggo Pak BU. Berikutnya Mas Iha, mantap Gus. Iha TV. Iya, tapi kamu dari mana Mas Iha? Ini soleha kita dari Surabaya. Assalamualaikum nyimak Gus, monggo. Ini senior juga ini Mbak A ini ya. Mas RD, Gus GM, ahli kitab yang beriman apakah termasuk Waraqah bin Naufal, paman Siti Khadijah? Yes, that is right, itu benar sekali ya. Seperti aku bilang tadi, beliaunya paman Waraqah mengatakan, seandainya aku masih muda, karena pada waktu itu dia sudah lanjut usia, aku akan bela perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dia tidak kafir, dia menerima, dia tidak menutup. Ya, kafir itu kan menutup. Dia menerima. Justru dia memberikan referensi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nabi. Artinya apa? Ahli kitab dulu itu sudah tahu, gitu loh. Makanya aku bilang tadi untuk Mbak yang ada di Bogor, hati-hati kalau menyimpulkan ya. Berikut Tuban, alhamdulillah Tuban derek ngaos, matur nuwun Mas AM ya. Semoga sehat selalu. HC nyimak terus kan Gus. Iya, tapi dari mana ini Mas HC ya? Kang Mas EM. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas EM ini sekongen dia aku lali juga. Mas NI, Mas atau Mbak ini sepakat Gus, oke. Wah ini juga selalu hadir pertama ini, dia jagoan juga ini. Mas RW ya, Rembang selalu hadir ya. Berikutnya Mas KW tetap menyimak DKI, mantap DKI ya. Sekarang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita mahasiswa sedang melakukan sebuah kegiatan demokrasi ya. Jadi demo itu halal dalam dunia demokrasi ya, di mana sistem demokrasi diambil sebagai bentuk tata kelola negara. Semoga baik-baik semuanya lah ya. Yang demo baik, yang menjaga demo baik, selesaikan dengan nilai-nilai kebaikan. Karena itu halal kok. Kan kita sudah sepakat mengambil demokrasi sebagai bentuk
sistem tata kelola negara kita. Ya demo itu bagian dari demokrasi, jadi tidak apa-apa ya. Semoga semuanya tetap baik. Jangan ada korban di antara kita sesama anak bangsa. Ya, nanti kalau kita terpecah, yang tepuk tangan ya orang lain gitu ya. Oke, tentunya bukan hanya mahasiswa yang ada di KI ya, ada di daerah-daerah lain juga, itu sebetulnya ada di Bogor, ada di Aceh, ada di Cirebon, banyak sudah bergerak semua ya. Yang tidak apa-apa, silahkan lakukan dengan baik. Begitu juga petugasnya juga harus mengamankan juga dengan baik. Kita bersaudara, satu Indonesia, satu merah putih ya. Berikutnya Mas DA lagi syuting. Iya, Mas lagi syuting, kena telepon. Mas DA ada di mana ini? Mas AR, oke, gue tetap semangat. Oke, mantap. Ah, ini aku kalau sampai nggak tahu, aku nggak tahu, Kang Mas, kami seusia ini, Kang Mas Dede ya, hadir nyimak. Setelah dia apa namanya, dia breakdown, baru aku jelas. Gus, dulu akunku hamba Allah sering debat di channel Kristen, tapi sering diblok gara-gara nggak pernah kalah debat. Alhamdulillah ya, memang kebenaran itu tetap kebenaran ya. Alhamdulillah. Menang terus. Jadi aku coba ganti akun dengan nama asliku Dede di Brebes, Gus. Oh, ini juragan bawang merah ya. Ya. Iya, Mas Dede, kita ingat masa-masa kita berjuang dakwah di Facebook ya. Aku belum merambah YouTube saat itu ya. Ini saudara tua, ini saudara lama juga. Kita dulu sama-sama berjuang dakwah di Facebook, belum masuk ke YouTube ya. Oke. Ini diskusinya panjang sekali dengan Mbak RE, ini monggo dibaca saja ya. Dibaca saja. Ini ada berapa ini? Ada 14 saling jawab ya, berdiskusi. Bagus-bagus saja untuk Kang Mas Dede. Semoga sehat selalu ya, dan alhamdulillah tetap semangat. Berarti kita 11-12 ya usianya. Jadi ya sudah segini usianya. Ya, yang penting apapun kata usia, semangat harus tetap muda ya Mas Dede ya. Harus tetap semangat. Dan generasi-generasi muda juga yang usianya masih muda, yang di bawah 30-an atau ya, itu 40-an, yang harus lebih semangat lagi. Karena nanti kalau kami yang tua sudah out of date, sudah game over, kan kalian penerusnya ya. Makanya sekarang harus banyak-banyak belajar ya. Oke, selanjutnya Mas SG komen ke-7. Oke. Mas HH99. Oke, mantap. Itu komen dari kalian sudah aku appreciate dan aku baca semua. Sekarang kita masuk ke kajian kita ya, tentang apa sih yang disampaikan Rabi Tovia ya ketika dia mengkritik Tritunggal. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita, jadi teman-teman Islam ini, kalau kamu mau diskusi tentang sembah menyembah di dalam kekristenan, artinya kamu berdiskusikan itu dengan teman Kristenmu, kamu tanyakan dulu, dia menerima nggak Yohanes 4:22 ini? Kalau dia tidak menerima Yohanes 4:22, artinya Yohanes 4:22 ini dia tolak, maka nggak ada gunanya dan kamu hengkang angkat kaki. Nggak perlu diskusi dilanjutkan. Karena jelas nggak ada gunanya lagi. Ya. Maka tanyakan, apakah Anda menerima pernyataan Yesus di dalam Yohanes 4:22 yang mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Kalau kekristenan itu kan goyim, ya. Goyim itu di luar Yahudi. Jadi Yahudi itu original Yahudi, goiru Yahudi itu disebut goyim. Nah, kalau kita mungkin nyebutnya goiru ya. Iya, jangan-jangan goyim itu satu gender dengan goiru, seperti salom dengan salam, ehad dengan ahad ya. Kita kan biasanya nyebutnya goiru, ya. Goiru Islam ya. Jadi goyim itu ya orang yang di luar Yahudi. Makanya kekristenan biasanya
menetralisir itu dengan sebutan kami Yahudi rohani gitu ya. Itu ada begitu, tentunya bagi orang-orang Yahudi ya tidak diterima. Yahudi itu ya jasmani dan rohani gitu ya. Tapi itu hal lain yang bisa kita diskusikan nanti lah ya. Tetapi jangan lupa yang aku pesan ketika kalian akan mendiskusikan dengan teman-teman Kristen kalian ya tentang sesembahan, maka aku ingatkan untuk mengkonfirmasi dulu kepada mereka apakah teman-teman Kristenmu itu yang sedang mengajakmu untuk mendiskusikan tentang sesembahan. Jadi kalau tajuknya diskusi sesembahan, konfirmasi dulu. Apakah Yohanes 4:22 itu masih diterima? Ini ucapan Yesus loh, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu tanyakan. Kalau dia bilang kami terima, maka lanjutkan. Kalau tidak, itu sudah kami tolak, ya nggak perlu dilanjutkan, mis. Percuma, kamu capek percuma. Ya, percuma. Oke. Dalam video itu aku resensikan apa pernyataan dari Rabi Topia ya. Itu begini. Sebetulnya Rabi itu tidak punya sentimen pribadi kepada Yesus lah, kepada Paulus lah, kepada us-us yang lain lah, kalau ada itu enggak. Waduh, udah setengah jam ya. Jadi dia berbicara ya karena dia kan Rabi ya, Rabi itu guru murni dalam kerangka berpikir akademik. Jadi tidak ada like and dislike, tidak. Jadi sekali lagi dia mengatakan bahwa kami tidak punya sentimen pribadi kepada Yesus lah, Paulus lah, yang lain-lain lah, enggak ada. Ya. Berikutnya kata dia, karena kekristenan itu tergantung pada kitab orang Yahudi, maka kuncinya ada pada kami. Gitu loh. Nah, seperti kalian tahu, ini kalau yang belum tahu, ini Bible ya, ini juga Bible ya. Ini yang dipakai oleh teman Kristen kita. Ini dua perjanjian dijadikan satu ya. Ini mulai Injil Matius ini disebut perjanjian baru. Ini ya. Ini perjanjian baru. Ya. Ini kalau yang sudah tahu sih aku langsung menjelaskan, tapi takutku ada yang belum tahu. Terus ini perjanjian lama. Ini perjanjian lama ya. Nah, yang perjanjian lama ini Torahnya orang Yahudi. Ya, ini Torahnya orang Yahudi ini. Yesus itu ini perjanjian baru ini Injil. Seharusnya sih hanya Injil doang, tapi sama mereka ditambahin nanti ada kisah para rasul, ada surat-surat Paulus, bahkan surat-surat Paulus lebih mendominasi daripada Injil itu sendiri. Ya. Ini perjanjian lama. Ini perjanjian lama, ya. Ini perjanjian baru. Makanya aku juga mengatakan ini perjanjian terakhir. Mana lihat Al-Quran? Yang itu aja, yang kecil itu aja. Yang kecil, itu kembalikan. Nah, ini perjanjian terakhir. Ya, nih, itu. Oke, jelas ya. Makanya Rabi Topia mengatakan kekristenan itu tergantung pada kitabnya orang Yahudi, maka kuncinya itu ada pada kami, pada Yahudi. Sama kan seperti yang aku bilang, kalau kalian kesulit memahami Shema'u Israelu Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, dan di mana kata Echad itu sudah mengalami di tangan teman-teman Kristen itu mengalami bukan apa ya? Bukan tasrif tapi tahrib, mengalami perubahan, dia berubah secara teks. Perubahan itu ada dua, ada perubahan teksnya yang dirubah, ada yang teksnya tetap tapi penafsirannya berubah. Nah, kata ehad itu tetap di sini juga, ehad tetap ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, terjemahannya begitu di Markus 12:29. Itu tetap tidak berubah. Tapi penafsiran mereka yang Tritunggal nih ya, aku nggak ngomong Kristen yang lain ya, karena memang konsep ketuhanan dalam kekristenan itu sampai sekian lama juga tidak selesai ya. Jadi mereka tidak satu kata, hati-hati ini ya.
Jadi kalau teman-teman Islam mau diskusi, tanya dulu, Anda itu Kristen Tritunggal, Oneness, atau Kristen Tauhid, Kristen Tunggal, Unitarian. Beda. Nanti kalau kamu nggak tanya, kamu main sonong boy aja, jadi nggak jadi dandanan. Ya. Ini kitabnya dari Kristen Tauhid. Ya. Ini dulu Kristen Tritunggal, tapi dia mengalami pencerahan. Ya. Ini Kristen Tauhid. Ini Alkitabiah semua ini. Dia mempertanggungjawabkan secara akademik bahwa ya Tritunggal itu ndak ono gitu loh. Ya, kamu boleh belilah buku ini ya. Nggak tahu, mungkin mahal ini ya. Karena aku pada waktu itu Ngompas, tahu Ngompas. Aku tolong belikan buku ini gitu. Terus dibelikan ini sama ustadz, salah seorang ustadz. Dulu aku sering diundang ngisi kajian mingguan setiap hari Sabah kalau nggak Ahad, lupa ya. Dari pekanan, satu pekan itu sekali. Jadi aku sudah akrab. Ustadz tolong beliin buku ini, dibeliin. Kebetulan dia juga orang yang dalam zona mapan lah ya gitu. Oke. Itu yang telah aku jelaskan tadi ya. Maka kuncinya itu ada di orang Yahudi. Sehingga ya benar klaimnya dari Rabi Topia bahwa karena Kristen itu tergantung pada kitab orang Yahudi, maka kuncinya ada di orang Yahudi. Intinya begini loh, yang mau disampaikan oleh Rabi Topia itu, you jangan sembarangan dong, pakai kitab gue tapi lu tafsirin sembarangan. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira begitu. Karena itu bahasa Inggris ya. Berikutnya begini. Setiap klaim kebenaran itu harus ada ukurannya. Jadi nggak asal ngeklaim gitu loh. Ya. Apa ukurannya? Ya kembali lagi ke Alkitab. Jadi ukurannya ke sini. Nah, sekarang klaim Tritunggal itu ayo diukur, harus ada ukurannya. Ya, pernah nggak Alkitab ngomong Tritunggal gitu loh. Jangan penafsiran-penafsiran yang dikumpul-kumpulkan terus diasumsikan oh ini Tritunggal itu, enggak ada. Ya. Enggak ada. Supaya kalian tahu juga nih ya. Makanya itu disebut kanon. Kanon itu penggaris, artinya mengukur ya. Jadi tongkat pengukur. Jadi ada garisannya, ada kanonnya, ada ukurannya. Kalau kamu klaim Tritunggal itu benar, coba lihat di Alkitab. Ada nggak Tritunggal itu dijelaskan sama iya perjanjian lama kayak mau perjanjian baru kayak ada nggak dijelaskan gitu ya. Itu yang dimaksudkan Rabi Topia. Jadi harus ada kanonnya, harus ada pengukurnya. Nah ini kerangka berpikir akademik begitu. Karena kalau asal ngomong aja Tritunggal ya semua orang juga bisa ngomong ya. Berikutnya, dan Alkitab orang Yahudi ya itu bisa menjadi, dan bukan bisa, harus dijadikan kanon, penggaris, pengukur kebenarannya. Ya. Jadi kan aku sudah bilang, kembali ke saudara tua kita, Yahudi itu kan saudara tua kita. Ya. Berikutnya dijelaskan lagi oleh Rabi Topia, sebetulnya masalah-masalah konsep ketuhanan itu dijelaskan dengan teks-teks yang itu dia menggunakan istilah grafik. Aku pertama bingung apa yang maksud dia grafik, bukan teks ganda gitu. Setelah aku lihat ternyata yang dia maksud itu kalau kita biasanya menyebutkan ayat-ayat mukamat, ayat-ayat yang makna tunggal, jadi tidak terlalu sulit untuk dipahaminya. Bukan ayat-ayat teks ganda yang mutasabihat atau yang biasa kita sebut polisemi gitu loh. Jadi Rabi Topia sendiri bilang konsep teos itu dijelaskan dalam Bible ini dengan ayat-ayat yang itu grafik istilahnya dia. Setelah aku amati ternyata yang dimaksud itu makna tunggal. Jadi nggak mungkin terjadi bias karena maknanya ya itu, nggak ada yang lain. Hati itu ya tunggal kok, bagaimana jadi ketunggalan atau kesatuan? Repot. Ya itu yang disampaikan oleh Rabi Topia. Kemudian kita masuk ke Keluaran 202.
Itu kerangka berpikirnya. Sekarang argumentasi Alkitabiahnya ya, yang dia nukil itu aku mulai dari Keluaran 202, satu ayat. Jadi gitu, jadi dipertanggungjawabkan. Tak tulis supaya ngerti. Keluaran berapa ini? 22. Ini ternyata tentang dasatita. Ya. Dasatita itu 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Apa katanya? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi yang mengeluarkan orang Israel dari negeri Mesir ke tempat perbudakan itulah yang mengklaim sebagai Allah, bukan Yesus. Itu loh, bukan Yesus. Yesus itu tidak pernah mengklaim sebagai Allah. Dan Yesus belum lahir. Ya, Yesus kan kemudian, sekitar 750 tahun kemudian. Ini kan era Musa. Jadi di mana Allah klaim sebagai Tuhan, dia mengklaim dirinya. Kalau di surat Toha itu kan di Al-Quran begitu. Aku adalah Allahmu. Ya, maka untuk mengingatku, dirikanlah sholat. Di Al-Quran kan begitu, di surat Toha dijelaskan begitu. Di sini dia mengklaim juga, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi jangan coba-coba ada satu personal pun yang mengklaim bahwa dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalau nggak mau dihajar sama Tuhan Allah ini. Nggak ada. Ya, makanya Matius ketika membuat ramalan nubuatan tentang Yesus itu salah di surat Matius itu. Tentang dari Mesir ku panggil anakku, kok katanya Yesus, bukan. Itu bangsa Yahudi yang dipanggil itu loh. Hati-hati ya, perhatikan kalau aku bilang, karena stereotip bangsa Yahudi sebetulnya orang Yahudi bangsanya, agamanya Yahudi bangsanya Israel, sebetulnya begitu. Tapi karena ini stereotip Yahudi ya Israel, Israel ya Yahudi, biasanya disebut kedua-duanya begitu. Ya. Jadi itu nubuatan yang ditulis Paulus di Injilnya itu bermasalah. Dia kira dari Mesir ku panggil anakku, kok bisa dia bilang Yesus. Ya. Orang itu jamak kok, itu plural enggak single, ya. Oke, itu hal lain nanti kita bisa kupas tuntas. Berikutnya berikutnya di Keluaran 203. Jadi ini Keluaran 203. Ini ada di 10 Commandment atau di Dasatita, ya. Apa katanya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini diperjelas oleh Rabi Tobia. Itu di hadapanku itu Elpanai, ya. Itu menunjukkan pasangan. Artinya jangan berselingkuh. Kalau kamu sudah mengakui Bapa, aku ini sebagai Allahmu, jangan ada Allah lain gitu loh. Ya. Jangan ada Allah lain. Itu digambarkan seperti gini. Kalau kamu punya istri, maka sang suami akan mengatakan jangan ada SMS pria lain dalam handphonemu. Begitu loh. Ya. Paham di sini, ya. Jadi inilah yang mengapa, dua ayat inilah yang mengapa orang Yahudi itu rela mati, ya, daripada menerima Tritunggal. Itu yang dikatakan Rabi Tobia. Jadi tauhid itu sakral, sama dalam Islam juga tauhid itu sakral. Iya, Allah yang tunggal, yang esa itu sakral, tidak boleh di macem-macemin gitu. Sampai-sampai dia bilang, inilah yang membuat orang Yahudi rela mati untuk menolak Tritunggal. Karena tidak boleh Allah itu diselingkuhi gitu loh. Kan sudah aku jelaskan beberapa waktu lalu ada hadis, aku adalah Allah yang cemburu. Artinya jangan diduakan, apalagi ditigakan. Kalau Tritunggal kan ditigakan. Ya.
Itu yang membuat orang Yahudi rela mati ya daripada harus menerima Tritunggal. Kemudian percaya kepada Bapa masih menyembah yang lain. Itu loh. Selingkuhnya kan di situ, ya. Padahal sudah jelas, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di 203, jangan ada Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Elpanai. Maksudnya jangan selingkuh. Ini dia percaya Bapa, tapi di samping Bapa ada yang lain. Itu loh yang dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, percaya kepada Bapa tapi masih menyembah yang lain. Menyembah Yesus sebagai pribadi yang kedua dalam Tritunggal. Ya. Dan ternyata ini penjelasan dari Rabbi Tobia. Menyembah patung itu ya sama jeleknya sih, tapi menyembah patung itu masih lebih lumayan daripada menyembah manusia, daripada Tritunggal. Itu menjijikkan katanya. Sampai segitunya. Dia dengan memberikan deskripsinya ketika dia kan suka menyelam itu ketika berkunjung ke Bali, ya dia mengatakan lebih tidak bisa diterima lagi kalau Tritunggal karena di dalamnya ada penyembahan terhadap manusia, masih mending nyembah patung, gitu. Ya, nah sekarang kita beralih ke Bilangan 23:19, 3 ayat ya, Bilangan 23:19. Aku tuliskan gini supaya kamu bisa mengecek juga, jangan-jangan aku salah kutip kan. Begini katanya, aku ya, Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia. Nah ini yang dimaksud oleh Rabbi Tobia, salah satunya ini. Ini kan teks yang sudah tidak perlu ditafsirkan yang sulit-sulit, yang macam-macam. Ini kan mukamat bukan mutasabihat. Ini kan grafik bukan ganda maknanya. Anak SD aja tahu bahwa ya Allah itu bukan manusia. Ya. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus yang manusia itu sebagai Allah. Ini. Karena sudah dijelaskan di sini, Allah bukanlah manusia. Tuh. Ya. Jelas. Nah, sekarang dalam video itu mengambil komparasi Yesaya 11:1-3. Ya. Ini keempat ya. Yesaya 11 ya. 1, 2, 3. Berarti 4, 5, 6. 6 ayat ya. Yesaya yang 1. Jadi begini, ini seperti kitab nubuatan. Ini yang dipermasalahkan oleh Rabbi Tobia. Bunyinya begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggal. Suatu tunas akan keluar dari tunggul. Ya. Isai. Ya. Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, ya saya ini aku baca semua ya, karena dia mengutip keseluruhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yang menjadi permasalahan yang disampaikan oleh Rabbi Tobia, kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana kok dia takut akan Tuhan gitu loh. Kan repot kalau ada Tuhan takut tapi takutnya juga sama Tuhan. Itu loh ya. Makanya ini kan nubuatan tentang Isai bahwa dia itu bukan Tuhan. Gitu ya. Tuhan dalam artian YHWH ya. Bukan Tuhan dalam artian Tuhan ya. Bukan. Itu yang membuat Rabbi Tobia menolaknya. Kan bagus sekali logika yang dia bangun ya. Kan ini jelas
takut akan Tuhan. Yesus takut akan Tuhan. Loh, katanya Yesus Tuhan, kok Tuhan takut akan Tuhan tuh gimana? Nah, gitu loh yang dia maksudkan. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Nah, sekarang sudah aku clearkan, ini argumentasi yang disampaikan oleh Rabi Topia dalam mengkritik Tritunggal. Nah, sekarang kita ke sini. Ya, makanya aku suruh kalau kamu diskusi sama temanmu tentang sesembahan, kamu tanyakan dulu temanmu yang Kristen itu, dia masih menerima ini enggak? Kan ini sudah jelas. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Supaya lebih lengkap aku baca lengkapnya ya. Tapi kamu harus sabar ya. Belum ada setengah jam kan? Waduh, sudah hampir 1 jam, sudah 50. Oke, nggak apa-apa ya, aku baca ya supaya tuntas. Kata Yohanes ya, di kitab Yohanes 4:22, ini kata Yesus maksudku ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus maksudnya, menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Jadi Nasrani perdana itu ya Yahudi kalau kita lihat sejarahnya. Ya, nggak bisa mau lari dari garis yang aku jelaskan bahwa ada terjadi abrogasi, nggak bisa. Sudah dijelaskan di sini, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lah ini kan bangsa Yahudi, Rabi Topia ini menjelaskan bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah, dan dia sendiri sebagai Yahudi menolak keras, dan itu lebih menjijikkan daripada menyembah patung. Karena dalam Tritunggal ada manusia yang disembah. Ini kan menyampaikannya Yahudi. Nah, sekarang ini buat diterapkan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini Yahudi sudah mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak benar. Masih mau ditolak? Ya, masih mau ditolak. Jadi itu saja ya. Kita awali kajian kristologi kita dengan yang ringan-ringan saja ya. Jadi supaya ada sesuatu yang diambil untuk dipikirkan ya. Masih mau ditolak. Ini bukan sekedar Yahudi, ini Rabi ini. Dia sudah menjelaskan ketolakannya Tritunggal. Masih mau ditolak. Kalau mau ditolak, ayat ini mau dibawa kemana? Karena ini bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu itu bukan bangsa Yahudi. Kamu itu goyim di luar Yahudi. Makanya kan aku bilang, kembalilah, ajak teman diskusimu itu bertanya kepada Yahudi. Sebetulnya apa pemahaman mereka tentang ehad? Jadi tidak ada. Dalam benak kesadaran orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengenal apa yang namanya Tritunggal. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Dan itu bisa kita lihat bagaimana sampai detik ini masih terpecahnya konsep teos dalam kekristenan. Ada yang Tritunggal, ada yang Onesis, ada yang tunggal atau tauhid gitu. Padahal kitabnya sama. Ya itu tadi yang aku bilang, ada tahrif. Tafsiran-tafsiran yang berbeda di antara mereka sehingga menghasilkan 3 gerbong konsep teos dalam kekristenan. Ini dulu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat, dan aku ingin ini dibicarakan secara akademis ya. Karena memang di sini framingnya akademis ya, sehingga bisa menjadi suatu pembicaraan dalam suasana yang tetap meskipun ngotot-ngotot beda pendapat tapi tetap bersahabat ya. Tidak perlu saling mencerca, saling mencela, enggak, karena bukan itu tujuannya. Enggak setuju, sampaikan argumentasinya. Setuju, sampaikan argumentasinya. Gitu saja. Oke, semoga ada bisa yang diambil sebagai hikmah dalam kajian senja ini, dan selamat berpuasa ya. Di sini sudah masuk asar ya, semoga puasanya bisa sempurna ya. Begitu juga semoga sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita pada waktu-waktu kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.